Oke, Raka sudah, Akbar sudah, Faiz, Eki, Nela. Oke, alhamdulillah anak-anak hari ini mengumpulkan tugasnya. Eh, ada adik-adik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Kak Fauzan. Kak Fauzan adalah salah seorang guru di SDIT Darujatul Ulum Depok, ya, tepatnya di daerah Limo, Meruyung. Kali ini Kak Fauzan mau berbagi cerita bersama adik-adik di rumah dalam rangka mengikuti lomba berkisah Nabi, ya, yang diadakan oleh Diknas Kota Depok. Nah, kalian sudah pasti tahu ya, Nabi Muhammad tinggal di Jazirah Arab. Nih di sini, ya, seperti yang terlihat di sini, ya. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Are you ready? Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad sedang berjalan-jalan di padang pasir, di pinggir semak-semak. Dari kejauhan, Nabi Muhammad mendengar suara ada sesuatu atau seseorang yang minta tolong. Tolong, 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 tolong lepaskan aku, tolong. Hah? Nabi Muhammad penasaran dan mendekati asal suara tadi. Ternyata itu bukan suara seseorang, tapi suara seekor kijang yang sedang terikat di dekat sebuah pohon. Ini talinya ya. Tuh, wah, terikat. Iya. Terikat di sini. Nabi pun bertanya kepada kijang tadi, "Hai kijang, kenapa engkau terikat di sana?" Kijang tadi menjawab, "Ya Nabi Allah, aku terikat di sini karena aku sudah ditangkap oleh para pemburu yang tinggal di ujung sana." Wah, memang ternyata di ujung sana terlihat rumah para pemburu. "Terus kenapa kamu minta tolong ingin dilepaskan?" Kata Nabi, "Aku memiliki anak yang masih kecil dan menyusui. Aku ingin menyusui anak-anakku. Mereka pasti sekarang sedang kelaparan di hutan di rumah kami." Wah, kasihan ya. Tapi Nabi kembali bertanya, "Hai kijang, engkau kan sudah ditangkap dan engkau adalah hak para pemburu yang ada di rumah sana. Tapi kalau engkau mau melepaskanku, aku akan kembali lagi ke sini. Aku hanya ingin pergi untuk melepaskan anak-anakku, terus aku susui. Setelah itu, aku akan kembali lagi ke sini." Begitu kata kijang tadi. Akhirnya karena Nabi Muhammad kasihan, akhirnya kijang tadi pun dilepaskan. "Engkau berjanji ya akan kembali lagi?" Begitu kata Nabi. "Iya, aku berjanji." Akhirnya kijang tadi dilepaskan dan kijang tadi pun pergi. Kijang tadi pergi, Nabi menunggu dengan sabar. Tidak berapa lama kemudian, kijang tadi pun datang. "Ya Nabi, aku sudah datang." Kijang tadi menepati janjinya dan Nabi Muhammad memang melihat susunya sudah kempes, pertanda si kijang tadi sudah selesai menyusui anaknya. Nabi Muhammad pun mengikat kembali kijang tadi di dekat pohon. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad merasa kasihan dan Nabi berinisiatif kepikiran untuk datang ke rumah pemburu. Nabi Muhammad berkata, "Wahai pemburu, maukah engkau melepaskan kijang yang kasihan ini?" Ternyata pemburu tadi juga seorang yang baik hati. Karena mendengar cerita kisah kijang tadi yang punya anak, akhirnya kijang tadi dilepaskan. "Terima kasih pemburu, terima kasih Nabi. Aku akan kembali pulang ke hutan, ke tempat anak-anakku berada." Nah, begitulah. Akhirnya karena kebaikan Nabi Muhammad, kijang tadi pun
lepas kembali pulang menuju rumah anak-anaknya. Dalam kisah Nabi kita kali ini, dalam kisah yang singkat ini, adik-adik bisa mengambil hikmah dari kebaikan Nabi kita, yaitu Nabi bahkan tidak tega melihat seekor hewan pun yang mengalami kesulitan, dan akhirnya hewan pun itu kembali bisa pulang ke rumahnya di hutan. Dan juga ada hikmah dari kisah ibu kijang tadi. Pertama, dia menjadi seekor hewan yang menepati janjinya. Dan kedua, dia adalah hewan yang sayang dengan anak-anaknya. Kak Fauzan harap adik-adik juga sayang ya sama ibu, sama ayah di rumah. Kita meneladani sikap yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh kijang tadi, dan juga oleh para pemburu yang baik hati. Nih, Kak Fauzan ulangi. Yang pertama, yang perlu kita teladani dari kisah Nabi kita adalah Nabi kita adalah seorang yang penyayang, seorang yang punya belas kasihan terhadap hewan dan seluruh manusia. Ya, dan kedua, hewan pun sayang kepada anak-anaknya dan keluarganya. Yang ketiga, pemburu pun dengan ikhlas melepaskan hewan tadi. Berarti kita harus punya rasa kasih sayang di dalam hati kita kepada Nabi kita tentu saja, kepada orang tua kita, dan kepada teman-teman kita. Begitu ya cerita dari Kak Fauzan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.